Tang San tersenyum dengan tenang, memberi hormat kepada Grandmaster, Flander dan Liu Erlong. Guru, saya telah membuat Anda khawatir. Nyatanya, Dugu Senior tidak punya niat jahat membawaku ke sini. Dia hanya ingin memeriksa sifat racun Eight Spider Lunch. Senior Dugu melihat bahwa saya memiliki bakat yang luar biasa, dan memutuskan untuk mengajar saya dalam beberapa hal yang berhubungan dengan racun. Kenapa kamu bertarung dengan Senior Dugu? Mendengarkan Tang San, bukan hanya trio Grandmaster, tapi bahkan Dugu Bo menatap kosong. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Tang San mengatakan ini. Grandmaster agak ragu melihat ke arah Tang San, tetapi dia tidak dapat melihat kekurangan apapun pada ekspresi muridnya. Benarkah begitu? Tapi, barusan Dugu Senior bilang dia sudah membunuhmu? Tang San tersenyum, itu hanya Dugu Senior yang bercanda denganmu. Dengan identitas dan status Senior Dugu, bagaimana dia akan menindas junior seperti saya? Dugu Bo melihat punggung Tang San, setiap jenis emosi melintas di hatinya. Tidak ada yang mau memakai topi bodoh itu, dan Tang San malah menutupinya. Apalagi mendengar kalimat terakhir itu membuat wajah lama Dugu Bo memerah. Memang, mengganggu junior seperti Tang San, dengan identitas dan statusnya, memang memalukan. Tang San menoleh untuk melihat Dugu Bo, masih dengan senyuman. Oh, ngomong-ngomong, Dugu Senior, apa yang kamu katakan kemarin tentang ciri-ciri racun Duguyan? Saya telah menemukan bahwa masih ada cara untuk menghilangkan racunnya. Apa yang Anda katakan tentang membiarkan saya menyelidikinya bersama Anda? Mendengar Tang San menyebut Duguyan, Dugu Bo memulai. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tang San kepadanya adalah bahwa dia telah menemukan cara untuk menghilangkan racun cucunya. Setelah penampilan dadakan Tang San, pikiran Dugu Bo perlahan-lahan menjadi tenang. Menimbang pro dan kontra, niat membunuhnya perlahan memudar. Karena dia telah menemukan bahwa jika dia membunuh keempat orang ini, tidak hanya tidak akan memberinya keuntungan, itu bahkan mungkin membawa banyak masalah baginya. Bahkan sebelum klan Blue Lightning Tiran Dragon di belakang Liu Erlong dan Grandmaster, apa yang mereka katakan tentang ayah Tang San saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Dari bakat Tang San dan apa yang dikatakan Grandmaster dan yang lainnya sebelumnya, Dugu Bo secara alami memutuskan bahwa mereka tidak mencoba membodohi dia. Lagi pula, pada saat itu mereka semua mengira Tang San sudah mati. Tetapi jika dia tidak membunuh mereka, dengan Tang San yang menutupinya, permusuhan ini semua akan lenyap. Dan jika anak ini bisa meringankan efek sampingnya dan Yan Yan, maka itu akan menjadi keuntungannya. Dugu Bo menjadi rubah tua yang licik, begitu dia memikirkan hal ini, ekspresi dingin di wajahnya lenyap, dan dia dengan sangat alami berkata, "Baiklah, kita akan membicarakannya nanti. Saya tidak berharap guru Anda begitu perhatian. Baru saja saya mencoba kekuatan mereka, dan hampir mendapatkan yang terburuk." Trio Flander saling memandang. Tak satu pun dari mereka cukup berani mempercayai telinga mereka. Mereka semua jelas merasakan niat membunuh Dugu Bo yang intens. Bagaimana orang tua aneh ini bisa berubah bentuk dengan begitu sempurna, menjadikannya sebuah ujian? Dugu Bo berjalan ke sisi Tang San, mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya dengan ramah, berkata kepada trio Grandmaster, "Muridmu memang luar biasa. Sejujurnya, saya akan menjadikannya murid saya." Orang tua ini tidak pernah terbiasa menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Tetapi untuk anak ini, hari ini saya akan membuat pengecualian. Tadi saya hanya ingin menguji apakah Anda semua memiliki kualifikasi untuk menjadi gurunya. Kamu cukup baik, meskipun kekuatanmu bukan yang terbaik, aku benar-benar mengagumi kesediaanmu untuk mati sebagai teman. Kata-kata terakhir Dugu Bo benar-benar tidak kosong. Dia selalu picik, dan menangani masalah sesuai dengan kesukaannya sendiri. Tapi dia benar-benar mengagumi bagaimana trio Grandmaster dengan tenang menghadapi kematian. Flander melihat ekspresi tenang Dugu Bo, tiba-tiba tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sekali lagi melihat sikap ramah Dugu Bo terhadap Tang San, pada saat itu dia tidak lagi tahu apa yang harus dipercaya. Tang San berkata, "Guru, kamu kembali dulu. Pengetahuan Dugu Senior tentang racun sangat luas dan dalam, dan karena rumput perak biru milikku juga memiliki kualitas beracun, aku ingin belajar dari Dugu Senior sebentar. Apakah itu baik-baik saja?" Grandmaster menatap Tang San dengan ragu. Tentu saja dia tahu status Dugu Bo di antara guru roh racun, dan jika dia benar-benar ingin mengajar Tang San, maka secara alami akan sangat bermanfaat bagi Tang San. Tapi dia selama ini merasa agak aneh. Perubahan Dugu Bo ini terlalu besar. Namun, semua orang takut mati, dan saat ini mereka tidak punya alasan kuat untuk meragukan penjelasan Dugu Bo sendiri. Dugu Bo dengan tenang tersenyum, berkata, "Apa? Kamu khawatir meninggalkan San kecil di sini bersamaku? Atau takut saya akan merebut murid Anda? Jangan khawatir,
Saya sudah memastikan Anda memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Saya tidak akan bertengkar lagi dengan Anda. Bakat anak ini sangat membuat saya takjub. Dalam 6 bulan hingga 1 tahun Anda akan mendapatkan kembali murid Anda dalam keadaan utuh. Meskipun aku belum lama mengenalnya, aku masih sangat menyayangi anak ini. Flander menatap Grandmaster dengan penuh arti, sedikit memberi hormat pada Dugubo. Kata-kata Poison Douluo selalu membawa beban yang sangat besar. Karena Anda mengatakan ini, maka kita akan menganggap semuanya sekarang sebagai kesalahpahaman. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda atas nama kita bertiga. Little Sun bisa belajar dengan Anda untuk sementara waktu adalah keberuntungannya. Hanya saja, anak ini telah bersama kami selama beberapa tahun dan sama seperti anak kami sendiri. Saya tidak tahu apakah kami dapat datang mengunjunginya saat dia belajar dengan Anda? Dugubo dengan tenang berkata, tentu saja bisa, tapi jangan terlalu sering. Mendengar ini, hati trio segitiga besi emas lega. Grandmaster mengangguk ke Dugubo, berkata, karena sudah seperti ini, aku akan merepotkan senior. Dugubo melirik Tangsan di sampingnya, dengan acuh tak acuh berkata, tidak masalah, tidak sedikit masalah. Membuat gerakan melempar, 3 pil jatuh ke tangan trio segitiga besi emas, mengisap obat ini saat pergi dan Anda tidak akan terpengaruh oleh pembentukan racun. Obat ini bisa digunakan berulang kali. Jangan lupakan saat Anda datang lagi nanti. Flander berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu kita bertiga junior akan pergi. Kami akan mengunjungi senior secara resmi beberapa hari yang lain. Dugubo mengangguk dan tidak menghentikan mereka, membiarkan ketiganya pergi. Sebelum pergi, Grandmaster melihat dengan cermat ke arah Tangsan, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa, turun gunung dengan bantuan Flander. Meskipun mereka bertiga telah menghabiskan banyak kekuatan roh, selama mereka sedikit berhati-hati, meninggalkan hutan matahari terbenam ini tidak akan menjadi masalah. Menyaksikan trio yang berangkat, Dugubo menarik tangannya dari kepala Tangsan, dengan dingin berkata, "Nak, kenapa kamu melindungiku? Apa yang kamu kejar?" Tangsan menoleh untuk melihat Dugubo, ini kesepakatan kita. Kamu berjanji padaku 3 hal, jangan bilang kamu lupa. Dugubo mendengus, itu hanya jika kamu bisa menyembuhkanku dan Yan-Yan. Namun, saya semakin ragu, apakah Anda benar-benar baru 13 tahun? Anda benar-benar sedikit aneh. Sudah hampir waktunya, jika kamu tidak lulus ujianku, kamu akan mati. Tangsan tiba-tiba tertawa, orang tua aneh, bukankah kau bilang kau selalu menepati janjimu? Baru saja bagi saya sepertinya Anda memberitahu guru saya bahwa Anda akan mengembalikan saya kepada mereka secara utuh. Dugubo menatapnya, saya memang mengatakan bahwa, bagaimanapun, mayat masih merupakan tubuh yang utuh. Kamu? Saat Tangsan menatapnya dengan takjub, Dugubo sudah berbalik untuk mendaki gunung. Sebenarnya, ketika niat membunuh Dugubo lenyap, dia telah memutuskan untuk membiarkan segitiga besi emas dan Tangsan hidup. Ketika dia menculik Tangsan, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan yang merepotkan di belakang mereka. Benar-benar membunuh Tangsan tidak akan memberinya keuntungan, hanya masalah besar. Meskipun dia melakukan apa yang dia suka, dia bukanlah orang gila tanpa rasa takut. Oleh karena itu, Dugubo telah memutuskan untuk tidak membunuh Tangsan meskipun dia tidak lulus ujian dan tidak dapat menyembuhkan dia dan cucunya. Dia tidak pernah berbohong sebelumnya ketika dia mengatakan dia menyukai Tangsan. Semua yang ditunjukkan Tangsan dalam waktu singkat mereka bersama telah menyebabkan sedikit kasih sayang di hati Dugubo. Trio Grandmaster di bawah gunung tidak terburu-buru untuk pergi. Tempat ini dilindungi oleh racun Dugubo, jadi ketiganya tinggal di sana untuk beristirahat sebentar daripada menuju ke lautan makhluk roh setelah menghabiskan begitu banyak kekuatan roh. Flander merendahkan suaranya dan berkata kepada Grandmaster, Xiao Gang, apakah kamu akan mengatakan bahwa Dugubo benar-benar ingin mengajar sang kecil? Perasaan Lease baru dalam hidup masih cukup bagus. Selama mereka bisa hidup, tidak ada yang mau mati. Tetapi setelah menenangkan diri, dia jelas merasa bahwa seluruh masalah ini agak bermasalah. Grandmaster menggelengkan kepalanya, merendahkan suaranya, jelas ada masalah di sini, tetapi dengan status Dugubo, dia tidak akan terlalu dekat dengan sang kecil tanpa alasan khusus. Lagi pula dia tampak agak khawatir tentang apa yang dikatakan sang kecil. Flander mengangguk, namun, tidak peduli apa yang dikatakan, sang kecil seharusnya tidak berada dalam bahaya untuk saat ini, jika tidak Dugubo tidak akan membiarkan kita pergi. Terutama ketika dia sudah mengetahui latar belakang sang kecil, jika dia bertindak melawan sang kecil, dia akan kurang beruntung. Mampu menjadi gelar Douluo, dia tentu saja orang yang cerdik, dia tidak akan dengan mudah menjatuhkan masalah seperti itu pada dirinya sendiri.
Grandmaster menghela nafas ringan, berkata, saat ini kami hanya bisa hidup dengan harapan. Kita tidak boleh memberitahu semua orang tentang hal ini begitu kita kembali. Kita hanya akan mengatakan kita telah mengatur beberapa pelatihan rahasia untuk Tang San. Kita tidak boleh mempengaruhi kultivasi anak-anak lain. Selain itu, kami juga harus merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Kami tidak dapat terburu-buru keluar lagi kecuali jika kami menemukan ayah Tang San terlebih dahulu. Kekuatan level title Douluo bukanlah sesuatu yang bisa kami tangani. Cahaya dingin berkedip di mata Liu Erlong, itu sangat disayangkan. Jika kita sedikit lebih kuat, menggunakan kemampuan fusi roh kita setelah mencapai alam roh Douluo, mungkin kita bisa membunuh orang tua aneh itu sekarang. Grandmaster menggelengkan kepalanya, itu tidak akan semudah itu. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa Dugubo tampak agak khawatir ketika melawan kita barusan dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak aku khawatir kita tidak akan bertahan. Sepanjang itu. Flender mengangguk, setelah kembali, kita akan segera mengirim beberapa orang untuk mencari ayah Tang San. Selama kita bisa menemukannya, tidak masalah apa tujuan Dugubo. Sekarang ketiganya telah memulihkan kekuatan mereka, dan memegang pil yang Dugubo berikan di mulut mereka berangkat untuk meninggalkan Sunset Forest. Dugubo sekali lagi mencapai sisi sumur es dan api Inyang, dan Tang San yang mengandalkan 8 tombak laba-laba tidak ketinggalan. Saat ini langit sudah cerah, dan setelah malam yang gelisah, wajah tua Dugubo tampak agak lelah. Meskipun kekuatannya jauh melebihi trio Grandmaster, segitiga besi emas telah tiba tepat setelah dia mengalami jam ketika kematian lebih baik daripada hidup. Pertempuran melawan segitiga besi emas sesudahnya memberinya tekanan yang cukup besar, dan meskipun dia masih memiliki banyak kekuatan roh, kekuatan fisiknya sedikit terkuras. Bagaimanapun, tulangnya sudah tua. Dugubo melirik Tang San, melihat 8 tombak laba-laba yang berubah di punggungnya. Berkata, "Nak, apakah kamu tidak makan sesuatu? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda bahwa tanaman obat di sini jauh lebih manjur daripada tanaman biasa. Bahkan 1 tonik bisa berakibat fatal." Tang San tersenyum dengan tenang. "Orang tua aneh, kapan kamu menjadi begitu perhatian? Bukankah kau tidak sabar untuk melihatku mati?" Wajah Dugubo dingin. "Benar, jika kamu tidak lulus ujianku, kamu masih akan mati. Sudah waktunya. Apakah kamu siap?" Tang San berjalan tanpa tujuan 3 langkah di sepanjang tepi mata air, berdiri tegak, dengan tenang berkata, "Datang kepadaku." Dugubo agak ragu menatapnya, "Apakah kamu benar-benar siap?" Tang San mengangguk sekali lagi, membuat isyarat mengundang. Dugubo mendengus dingin, dengan lembut menjentikan jari tangan kanannya ke arah Tang San, asap berwarna hijau lembut muncul. Dugubo memang layak disebut sarjana besar dari generasi di antara master roh racun. Keracunan yang tampaknya sederhana, kabut hijau itu menyebar dalam sekejap, cukup untuk menyelimuti Tang San di dalamnya. Tang San berdiri di sana, menatapnya tanpa bergerak. "Orang tua aneh, ini ujian pertamamu. Cepatlah dengan yang kedua. Racun Jade Phosphor Serpent Anda sangat remeh, tidak berguna." Dugubo tampak teralihkan sejenak, adegan ini jelas-jelas gagal dalam penelitiannya tentang racun. Tang San pada dasarnya tidak meminum obat penawar, hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya tidak berubah sama sekali saat kabut hijau tersebar, tidak tampak sedikit pun beracun. Kabut hijau yang dilepaskan Dugubo hanyalah serangan probing yang bisa dengan mudah disembuhkan, tapi dia tidak menyangka Tang San akan membubarkannya dengan mudah. Bahkan jika dia sudah memutuskan untuk membunuh Tang San, dia selalu memiliki harga diri yang sangat tinggi dalam hal racun. Saat ini dia tidak bisa menahan semangat kompetitifnya untuk bangkit. Sebuah cahaya giok berkedip-kedip di matanya. Membalikan tangannya, seekor ular kecil berwarna hijau giok muncul di telapak tangannya. "Untuk tes kedua, biarkan dia menggigitmu." Berbicara, dia sudah melempar ular kecil itu ke Tang San. Alasan Tang San dapat dengan mudah memblokir kabut racun pertama Dugubo sebenarnya cukup sederhana. Langkah-langkah yang dia ambil sebelum memulai sudah cukup untuk membawanya ke dalam jangkauan perlindungan dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure. Biarkan sendirian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika Dugubo mengeluarkan serangan beracun paling kuat, dia masih mungkin tidak menyakiti Tang San. Dari Dugubo yang hampa tidak memahami situasinya, Tang San dapat melihat bahwa Poison Douluo ini tidak sepenuhnya mengenal tanaman di sini. Namun, tes tahap kedua Dugubo tidak begitu mudah ditolak. Harta karun abadi kecantikan sutra aromatik hanya bisa melindungi dari racun luar, dan tidak akan berpengaruh jika racun memasuki aliran darah. Tang San menjentikan pergelangan tangannya dan ular hijau giok itu jatuh ke telapak tangannya. Ular kecil itu tampak transparan, hanya 5 cun panjang,
Cahaya hijau pekat berkeliaran di dalamnya. Sepasang mata kecil merah, tampak sangat imut. Di badannya seluruhnya ada 9 ruas bambu berbentuk garis-garis. Saat jatuh ke tangan Tang San, ia bergerak dengan lembut, tanpa pamrih menguap untuk menggigit. Mendesis, ular hijau kecil itu memutar, menutup mulutnya, tanpa diduga tidak menggigit. Bahkan jika itu adalah makhluk beracun, tangan giok misterius Tang San sangat tahan terhadap racun, dan ketangguhannya yang tak tertandingi jelas bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh gigi ular itu. Tang San menggunakan 2 jari untuk menangkap cun ke-7 ular giok kecil itu, mengangkatnya, sambil berkata dengan cemberut, "Orang tua aneh, kamu bisa cukup beracun." Ini adalah yang terbaik di antara ular berbisa bambu, Jade segmen 9, terinfeksi racunnya, dalam 3/4 jam seseorang akan mati mengeluarkan air nanah. Meski tampak kecil, ia tetap salah satu ular paling beracun. Selain itu tubuhnya sekuat baja, bahkan pisau tajam pun tidak dapat melukainya dengan mudah. Saat Du Gubo melihat ke arah Tang San tanpa diduga dengan mudah mendeskripsikan Jade segmen 9-nya, dia tidak bisa diam-diam tercengang. Jade segmen 9 anehnya cepat, tapi masih sangat agresif. Jatuh ke tangan orang asing pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak menyerang. Tapi bagaimana tidak terjadi sesuatu pada anak ini? Sebenarnya, setelah memasuki kisaran Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure, sebagai makhluk beracun ia mengalami penindasan dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure, dan sebagai hasilnya kecepatannya terbatas, dan menambahkan tangan giok misterius Tang San yang secara alami tidak mencoba. "Ini tes kedua saya untukmu, biarkan dia menggigitmu, aku ingin melihat darah." "Apakah kamu tidak berani?" Bagi orang lain mungkin tidak ada solusi untuk racun 9 segmen Jade, tapi bagi Du Gubo itu masalah yang berbeda. Dia telah mengembangkan roh ular fosfor giok ke alam kaisar ular fosfor giok, dan bisa dikatakan sebagai leluhur dari semua ular lainnya. Menetralkan racun 9 segmen Jade ini adalah masalah sederhana baginya. Tang San dengan tenang tersenyum, berkata, "Membiarkannya menggigitku tidak masalah, hanya, Senior Dugu, mari kita bicarakan. Jika itu menggigit saya dan tidak berpengaruh pada saya, apakah Anda akan memberikan Jade segmen 9 ini kepada saya sebagai hadiah? Bagaimana dengan itu?" Ah, Du Gubo benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak pernah ada orang yang tidak takut saat menghadapi racunnya. Tapi anak ini bukan hanya tak kenal takut, dia bahkan menuntut. "Kamu tidak memanggilku, orang tua aneh? Mengapa beralih ke senior?" Tang San tersenyum. "Bukankah ini permintaan untukmu?" "Apa?" Du Gubo membentak, "Kamu benar-benar sedikit aneh. Baiklah, biarkan itu menggigitmu, jika tidak terjadi apa-apa, bagaimana kalau aku memberikannya padamu?" Bagaimana dia bisa percaya bahwa anak remaja yang menghadapinya ini bisa menahan racun 9 segmen Jade? Jade segmen 9 ini adalah makhluk yang sangat berharga, dan dia memiliki kepercayaan penuh padanya. Diam-diam dia berpikir bahwa selama anak ini diracuni, dia akan mendetoksifikasi dia dan Jade segmen 9 ini secara alami akan kembali ke pemiliknya yang sah. Tang San menunjukkan ekspresi yang agak berhati-hati, menarik napas dalam-dalam, diam-diam beredar skill surga misterius di dalam tubuhnya. Perlahan mengumpulkan 9 segmen Jade di ketiaknya. Jade segmen 9 telah menggigit tangan giok misterius Tang San beberapa kali tanpa hasil. Sebaliknya giginya memantul kembali. Disajikan dengan daging yang empuk seperti makanan yang sudah disiapkan, digigit seketika. Gigitan ini segmen Jade tidak terasa sakit sedikit pun, hanya sedikit mati rasa, dan sedikit kesemutan. Tapi kesemutan itu menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan praktis hanya dengan satu blink. Seluruh lengan Tang San telah menjadi hijau giok. Menonton ini, Du Gubo mau tidak mau menunjukkan ekspresi tersenyum. "Nak, karena kamu tahu tentang Jade segmen 9, jangan bilang kamu tidak tahu tentang racunnya." "Kamu?" Dia bersiap untuk melangkah maju untuk mendetoksifikasi Tang San. Tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, lengan hijau giok Tang San secara tak terduga sama cepatnya kembali normal. Dengan sekilas merah dan putih di kulit, seluruh lengan tampak seperti harta giok yang berharga. Apa yang paling tidak dipahami Du Gubo adalah bahwa 9 segmen Jade yang menggigit Tang San benar-benar berguling-guling di perutnya, langsung kehilangan kesadaran di tangan Tang San, tidak bergerak. Tindakan Du Gubo saat ini sebagai judul Douluo membuat Tang San tersenyum. Mengangkat kedua tangannya, dia mengusap matanya. Tang San dengan ramah mengingatkannya, "Senior Dugu, kamu tidak membuat kesalahan. Apakah saya tidak lulus ujian kedua Anda? Juga, Jade segmen 9 ini milik saya." "Ini." "Nak, bagaimana kamu melakukannya?" Du Gubo tampak tercengang di Tang San.
Dia telah bermain dengan racun seumur hidup, tapi ini masih pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Tang San masih tersenyum, dengan penuh kasih sayang membelai 9 segmen jade yang tidak sadar di tangannya. Berkata, "Senior Dugu, beri aku tes ketigamu dulu." Ekspresi Dugu Bo berangsur-angsur menjadi serius. Saat ini hatinya sudah samar-samar yakin bahwa anak muda ini memang memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi dirinya dan cucunya. Tapi meski begitu, jauh di lubuk hatinya dia tidak mau mengakui bahwa dia lebih rendah dari seseorang yang beracun. Cahaya cincin roh naik dari bawah, 9 cincin roh berputar di sekitar tubuhnya, bergerak ke atas dan ke bawah. Tapi kali ini tidak ada tekanan. Melihat 9 lingkaran cahaya yang sangat indah itu, Tang San tidak bisa menahan napas kagum dalam hati. Memang layak menjadi judul Douluo, dia bahkan bisa mengendalikan auranya yang mengesankan. Sebuah kuku di tangan Du Gubo perlahan memanjang, dalam sekejap sudah panjang 3 cun, tajam seperti penusuk, cahaya hijau giok yang memberikan kilau warna-warni. Tang San, kamu harus mengerti bahwa bahkan aku tidak dapat sepenuhnya mengendalikan racunku selanjutnya. Saat ini masih ada waktu untuk menyesalinya. Aku tetap tidak akan membunuhmu, dan aku akan membiarkanmu mencoba menyembuhkan efek samping racunku. Tang San melihat tangan Du Gubo, ekspresinya juga menjadi serius. Dia menyingkirkan 9 segmen J di dadanya, dia tahu bahwa apa yang digunakan Du Gubo kali ini adalah toksinnya sendiri, racun kaisar ular fosfor giok. Dengan kultivasinya, racun seperti itu memang akan sangat sulit ditangkal dalam kondisinya yang sekarang. Tapi apa yang dikatakan Du Gubo juga membangkitkan harga diri Tang San. Menjadi sekte Tang, menghadapi ancaman racun lawan, bagaimana dia bisa mundur? Sebagai murid sekte Tang, jika dia adalah seseorang yang tidak dapat menaklukkan racun, dia tidak akan layak dengan nama Tang. Setelah berpikir sejenak, Tang San menyentuh bunga dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure dengan tangan kanannya, lalu berjalan ke depan Du Gubo, mengangkat lengan kirinya, "Ayolah." Alis Du Gubo berkerut, "Kamu benar-benar ingin?" Tang San dengan tegas mengangguk sekali. Cahaya dingin berkedip di mata Du Gubo, berpikir dalam hati, seekor harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar menganggapku kucing yang sakit-sakitan. Jangan beritahu aku bahwa dengan bertahun-tahun menanam racun ini aku tidak akan bisa mengendalikan junior kecil ini? Dengan lembut menjentikan jarinya, ujungnya sudah menembus lengan Tang San. Praktis dalam sekejap, energi gelap masuk dan menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap garis hitam itu naik ke lengan. Tang San dengan cepat menggunakan tangan kanannya untuk menekan luka di lengan kirinya, dan sementara dia masih bisa bergerak, dengan cepat mundur beberapa langkah, kembali lagi dalam jangkauan perlindungan Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure. Duduk bersila, dia menutup matanya dan diam-diam mengedarkan keterampilan surga misterius. Saat ini dia tidak mengedarkan skill surga misterius untuk mengeluarkan racun, apalagi racun Jade Phosphor Serpent Emperor, dengan level Mysterious 7 skillnya saat ini, dia bahkan tidak bisa membuang racun 9 segmen Jade sebelumnya. Alasan dia mengedarkan kekuatan internalnya adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran pembuluh darahnya. Orang biasa yang berurusan dengan racun dengan cara ini tidak diragukan lagi akan mempercepat kematian mereka sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Tang San sekarang adalah untuk membangkitkan kekuatan obat dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka di dalam tubuhnya. Sama seperti 10.000 racun yang menghindari sumur es dan api yin yang, keuntungan paling signifikan dari mendosis dirinya dengan rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka adalah mengubah fisiknya dengan 2 kekuatan obat es dan api yang ekstrim. Jika Tang San mampu menyerap kedua jenis obat ini sepenuhnya, maka dia akan memiliki tubuh yang terlindungi dari 100 racun. Tentu saja, jalannya masih sangat panjang untuk mencapai tujuan ini. Sebelumnya ketika Jade segmen 9 menggigitnya, justru 2 jenis ramuan obat di tubuh Tang San yang menunjukkan efeknya, menetralkan racun. Dan alasan Jade segmen 9 kehilangan kesadaran adalah karena telah menelan beberapa dari 2 jenis ramuan obat bersama dengan darah Tang San. Untungnya darah ini sudah dinetralkan, jika tidak makhluk beracun yang langka dan berharga seperti Jade segmen 9 akan segera meledak dan mati. Jika Tang San dapat sepenuhnya menyerap kedua jenis ramuan obat, dia tentu saja tidak akan takut pada racun kaisar ular fosfor giok Du Gubo, tetapi saat ini dia masih jauh dari mencapai ini. Akibatnya, untuk melawan racun Du Gubo, dia harus mengandalkan kekuatan eksternal. Tang San tentu saja tidak akan bermain-main dengan hidupnya sendiri. Ketika dia setuju, dia sudah membuat rencana. Bahkan jika harta karun abadi kecantikan sutra aromatik tidak dapat menahan racun dalam aliran darah, pada dasarnya itu masih bisa memperlambat laju penyebaran racun dan menyebabkan efek penekan tertentu. Ketika Tang San sebelumnya menyentuh bunga Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure dengan tangan kanannya, bunga itu telah tertutup serbuk sari.
Setelah diracuni, ia langsung menyebarkan serbuk sari ke lukanya. Serbuk sari dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure memiliki efek melarutkan 100 racun. Bahkan jika itu tidak dapat melarutkan racun kaisar ular fosfor giok dengan sendirinya, itu masih cukup untuk melemahkannya. Lebih lanjut menambahkan efek gabungan dari Octagonal Mysterious Ice Grass dan Infernal Precious Apricot, beberapa jenis racun saat ini berjuang untuk hidup dan mati dalam tubuh Tang San. Du Gubo dengan tenang mengamati Tang San. Bahkan dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun kaisar ular fosfor giok, dan melihat Tang San duduk di sana dengan wajah yang sudah hitam, dia tidak dapat menahan perasaan agak menyesal. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun, kekuatan apa yang dimiliki seorang anak jika dibandingkan. Jika dia mati di sini sekarang, masalahnya benar-benar besar. Mengingat orang di belakang Tang San, Du Gubo merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Flender, ayah Tang San, pria bernama Tang Hao itu, bukanlah orang yang bisa dia sakiti. Saat manusia dan surga mengobarkan perang di hati Du Gubo, tiba-tiba ada perubahan di Tang San di hadapannya. Cahaya merah samar muncul di bawah kulitnya, diikuti cahaya putih. Merah dan putih bergantian dengan jelas, dan energi gelap yang bergerak cepat itu didorong mundur oleh cahaya merah dan putih, tidak dapat terus menyebar. Eight Spider Lunge dilepaskan di punggung Tang San. Saat melawan racun dengan seluruh kekuatannya, Tang San sudah tidak dapat mengendalikan roh dan tulang rohnya sendiri. 8 tombak laba-laba berwarna cerah, tapi tidak sendirian di dalamnya. Rumput perak biru di dalam Tang San sama-sama dilepaskan, dan rumput perak biru yang awalnya berwarna ungu kebiruan masih berukuran sama, tetapi warnanya telah berubah, ungu kebiruan dengan pola yang sama dengan 8 tombak laba-laba, warna garis bergantian merah dan putih, tampak cantik dan aneh, bahkan agak mempesona. Itu menyebar darinya seperti banyak ular berbisa, berputar di sekitar tubuh Tang San dan mengambil bentuk seperti sangkar. Jika ini membuat Du Gubo kaget, maka, ketika palu hitam pekat kecil perlahan muncul dari tangan kiri Tang San, keheranannya menjadi syok. Ya, mereka tidak berbohong kepadanya. Meskipun palu itu kecil, bukankah itu benar-benar Clear Sky yang terkenal di dunia? Racun tidak dapat terus menyebar. Keterampilan misterius surga Tang San beredar dengan semua kekuatannya dan 2 jenis efek jamu perlahan memaksanya keluar dari tubuh. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa saat ini dia mendapat untung dari bencana. Rumput es misterius segi 8 dan khasiat obat aprikot berharga neraka keduanya sangat manjur. Bahkan jika satu persatu mereka bukan harta abadi terbaik di sekitar es dan api Yin Yang Well, dengan 2 jenis tumbuhan yang menyatu bersama, itu benar-benar keberadaan yang terbaik bahkan di tempat ini. Tang San berpikir bahwa untuk sepenuhnya mengasimilasi khasiat obat dari kedua jenis tumbuhan ini di dalam tubuhnya, dia harus mencapai setidaknya kekuatan roh peringkat ke-70 untuk mencapainya. Tapi sekarang, dirangsang oleh racun kaisar ular fosfor giok, rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka melawan sendiri, sehingga sangat mempercepat tingkat penyerapan Tang San. Ketika racun kaisar ular fosfor giok telah terkuras sebagian besar dari tubuh Tang San, lebih dari 30% dari 2 jenis efek positif tumbuhan telah diserap. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan Tang San yang berendam selama 1 malam di sumur es dan api Yin Yang. Du Gubo memandang Tang San dengan ekspresi yang tidak stabil. Setelah dia selesai tercengang, dia yang terkenal dengan racun sekarang secara bertahap mulai memahami alasan anak muda di depannya ini mampu menahan racun. Ketika dia baru saja ditangkap olehnya, dia jelas tidak memiliki kemampuan ini. Apakah itu roh atau tulang roh eksternal? Keduanya telah berubah sedikit setelah datang ke sini. Jelas dia telah memakan beberapa obat yang mampu menahan racun. Sejak menemukan sumur es dan api Yin Yang ini, Du Gubo telah menemukan bahwa ada banyak tumbuhan di sini yang tidak ia kenali. Dia pernah mencoba sedikit bereksperimen dengan khasiat obat dari tumbuhan ini, tetapi hanya membiarkannya mencicipi rasa sakit yang tidak dapat dilupakan jika dia hidup selamanya. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, mungkin dia sudah mati karena racun. Sejak saat itu, Du Gubo datang ke sini hanya mengambil tanaman yang dikenali. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa remaja di depannya ini akan dapat mengenali tanaman yang bahkan tidak dia lakukan. Dia juga tahu mungkin ada harta yang tak terhitung di antara tanaman ini. Tetapi setelah mencapai judul Douluo, dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Melihat Tang San, Du Gubo hanya bisa memikirkan 2 kata, jenius yang diberkati. Mungkin, semua yang dimiliki Tang San saat ini tidak berarti apa-apa bagi Du Gubo, dia masih bisa menghancurkannya seperti semut, tetapi usia Tang San adalah keuntungan terbesarnya. Dengan usia dan kekuatannya saat ini, prospek masa depannya tidak dapat diukur. Sungguh disayangkan, Du Gubo menghela nafas dalam hati, cucunya benar-benar terlalu tua untuknya. Jika tidak, untuk tidak mengatakan apa-apa sebagai mak comblang untuk mereka,
Dia bahkan tidak akan ragu-ragu memasak nasi sebelum merencanakan makan. Cahaya merah dan putih secara bertahap memudar di bawah kulit Tang San. Palu kecil hitam pekat itu juga bergabung kembali ke tubuhnya. Segera diikuti oleh tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba, dan akhirnya rumput perak biru. Kulit Tang San juga berangsur-angsur pulih menjadi normal. Terima kasih banyak atas kelonggaranmu. Tang San melompat dari tanah, sekali lagi dengan senyum kecil di wajahnya. Meskipun dia telah menghilangkan racun kaisar ular fosfor giok, Tang San tahu bahwa itu hanya sebagian kecil dari racun di tubuh Du Gubo sendiri. Intensitas racun berbanding lurus dengan kuantitasnya, dan bahkan racun yang kuat tidak akan menjadi ancaman dalam jumlah yang tidak mencukupi. Du Gubo jelas memulai dengan lunak. Tentu saja, Du Gubo tidak tahu bahwa ini pun ada dalam perhitungan Tang San. Ketika Tang San melihat Du Gubo memberi trio penawar racun bagi trio Grandmaster dan membiarkan mereka pergi, dia tahu bahwa Du Gubo tidak akan dengan gegabah mencoba membunuhnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia memilih untuk mencoba dan menolak racun kaisar ular fosfor giok. Dengan kesuksesan kali ini, kemampuan tubuhnya untuk menahan racun telah meningkat secara substansial. Dan kali berikutnya Du Gubo ingin menggunakan racun kaisar ular fosfor giok padanya. Itu tidak akan semudah itu.